Hai sahabat Kontar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, di channel sebuah channel yang membahas seputar dunia kontar. Oke, bagi beberapa orang itu kadang masih ada yang bingung ya tentang apa sih itu kuota edukasi dan itu bisa dipakai untuk apa aja dan gimana sih cara mendapatkannya. Untuk itu di video ini saya akan membahas tentang kuota edukasi itu bisa dipakai untuk apa dan gimana sih cara dapatnya. Jika kalian belum tahu dan pengen tahu, boleh banget untuk kalian simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi kalian yang suka sama channel ini bisa kalian subscribe agar kalian gak pernah ketinggalan seputar usaha dari konter. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung cek. Ya, sahabat konter, sebenarnya kuota edukasi itu di tahun-tahun sebelum adanya pandemi ya, sebelum adanya ini itu belum pernah ada ya. Jadi di saat momen seperti inilah baru sebenarnya ada yang namanya kuota edukasi. Nah, yang pertama, kuota edukasi itu apa sih Bang? Nah, kuota edukasi ini sebenarnya kuota yang dikasih sebagai bantuan dari pemerintah, khususnya yaitu dari Kementerian Pendidikan ya. Nah, tujuannya yaitu sebenarnya lebih memfokuskan bagi kalian dalam menggunakan media pembelajaran seperti itu ya, mulai dari tingkat yang paling kecil itu kalau nggak salah TK atau PAUD, terus SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, nominalnya yaitu beda-beda, nggak sama antara yang mahasiswa dengan anak SD. Kuotanya itu berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak SD dengan mahasiswa jelas beda. Maka kuota yang paling tinggi itu yang akan didapat dari atau yang didapat oleh si mahasiswa seperti itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, gimana sih cara kita bisa mendapatkan kuota edukasi itu? Nah, setahu saya kuota edukasi itu ada yang seperti Indosat itu dia bisa beli dengan harga yang murah. Namun kalau yang sekarang ini ada dari Telkomsel dan ada dari Axis, setahu saya itu ya, itu kita dengan cara bisa mendaftarkan ke sekolahan atau ke kampus. Nah, nanti akan didata, akan di-up sama si sekolahan itu. Nah, setelah nunggu beberapa lama biasanya akan dikasih tahu nih siswa atau mahasiswanya bahwa dia suruh misalkan ngambil berbentuknya bukan voucher tapi kartu perdana yang ada yang belum diaktifkan dan udah, tapi kebanyakan sih belum diaktifkan. Nah, cara dapetnya gimana? Setelah kalian mendapatkan itu, biasanya kalian itu harus meregistrasi lagi ya. Jadi kalau yang belum diregis, berarti kalian harus meregistrasi dulu. Nah, setelah registrasi itu berhasil, misalkan eksis lah ya, akan sebenarnya itu nunggu berapa saat akan ada notifikasi apa aja yang kalian bisa dapat. Namun di beberapa kasus ternyata ada juga yang nggak ada notifnya seperti itu ya, tentang bagaimana cara mendapatkan kuota edukasi ini. Jadi kuota ini ya bantuan dari pemerintah, jadi ya pasti akan ada batasan-batasannya. Oke ya, terus lanjut, bagaimana sih cara penggunaan kuota edukasi? Seperti yang udah tadi di depan saya sampaikan. Jadi kuota edukasi ini kalau yang sekarang itu dia berbentuk di kartu yang perdana. Kartu perdana itu ketika diaktifkan akan ada kuotanya langsung. Nah, kebanyakan itu kuotanya berlaku 2 bulan atau 60 hari. Nah, isinya kuota edukasi ya, namanya edukasi ya, dia lebih prioritas ke media pembelajaran, untuk pembelajaran ya, seperti untuk kalian buka ke Zoom ya, penggunaan aplikasi Zoom atau Zenius, atau buka ke aplikasi Ruang Guru, dia pasti akan dominan ke situ. Walaupun ada beberapa fitur-fitur yang bisa kalian buka, seperti misalkan untuk chatting, tapi nggak semuanya, karena namanya bantuan ya, pasti ya kita ya namanya bantuan ya, kalau lagi bisa untuk buka YouTube ya syukur, kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa lah. Mungkin
ada beberapa part-part lain atau fitur-fitur lain yang masih kalian bisa buka. Nah, untuk game itu sebenarnya bukan masuk dari kuota edukasi, itu sebenarnya masuk dari si providernya, itu kata sales saya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kak kok buat YouTube nggak bisa tapi buat game kok ini bisa kartunya kayak gitu. Nah itu memang ada bonus kuota game, ada yang 30 giga, ada yang 60 giga. Jadi bagi kalian yang kok bisa ngegame ya nggak apa-apa, anggap aja itu sebagai bonus. Terus ada lagi kak kok buat WA kok sekian MB kok terus nggak bisa, ya namanya kuota gratis ya atau kuota bantuan. Jadi ketika dia udah ada limitnya, sampai di limitnya ya pasti dia akan stop di situ ya, karena namanya gratisan ya pasti ada batasannya lah, nggak seperti kuota yang kita beli sendiri ya. Terus catatan pentingnya tentang kartu berdana yang ada kuota edukasi itu apa? Yang pertama, kalau kalian dapat kartu itu segera diregistrasi agar bisa mengklaim bonusannya atau fitur-fiturnya. Yang kedua, kalau bisa itu sebelum 2 bulan, berarti sebelum misalkan kuota itu habis, kalian nggak usah isi dulu voucher yang reguler, karena nanti ada beberapa kasus yang ketika diisi, misalkan kalian beli voucher biasa terus dimasukkan ke kartu yang bantuan itu ternyata belum bisa terpakai, kan mubah tuh, atau ya apa sih ya namanya, mubazir lah kayak gitu. Jadi mendingan dihabisin dulu lah selama 6 bulan gitu, selama 2 bulan itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu intinya ya. Jadi namanya kuota edukasi bantuan dari pemerintah ya pasti akan ada batasan-batasan, nggak seperti ya kuota atau internet yang kita pakai sehari-hari atau reguler. Jadi kalian juga harus bisa memakluminya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika masih ada pertanyaan, boleh kalian gabung di Sahabat Konten Indonesia di Facebook atau DM juga nggak apa-apa. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat berbuka.